Kita sudah melanjutkan dengan Yeremia 51, satu pasal yang cukup panjang tentang kehancuran Babel, negeri yang tidak mungkin dapat diselamatkan sebab Babel adalah sebuah kerajaan yang sangat besar dan berkuasa di seluruh muka bumi. Dengan segala kejahatan yang telah dibuatnya, tetapi satu hal yang kita pernah lihat, bahwa Babel dijadikan Allah untuk menjadi seperti belalang. 51 ayat 14. Tuhan semesta alam telah bersumpah bagi dirinya sendiri, sungguh pun engkau penuh dengan manusia seperti belalang, tapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tuhan yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, yang membentangkan langit dengan akal budinya. Babel adalah seperti kata ayat 14, belalang yang dipakai Allah untuk menghancurkan Israel, sebab Israel telah melawan Allah. Jadi apa yang dibuat oleh Babel terhadap Israel atas seizin Allah untuk menyadarkan. Sebab itu mengapa bangsa Israel ditawan di Babel. Nebukadnezar adalah raja Babel yang dipakai Allah untuk menghancurkan Israel. Musuh yang tidak mungkin dapat dilawan, karena Babel adalah negeri yang tidak pernah dapat dikalahkan. Kalau Israel dikalahkan oleh Babel, bukan karena Israel lebih kecil dari Babel, tetapi karena Allah mengizinkan untuk menyadarkan, tapi tidak memusnahkan. Menyadarkan orang-orang Israel. 70 tahun Israel di Babel dalam kengerian, dalam keadaan yang paling buruk dalam pengalaman Israel. Karena bangsa Israel benar-benar mengingkari firman Allah. Jadi saudara perhatikan, Allah bisa pakai siapa saja untuk menyadarkan kita. Bukan untuk memusnahkan, tapi untuk memberi pelajaran kepada kita. Allah bisa pakai siapa saja. Dan apa yang dibuat oleh Allah tidak dapat kita lawan. Ini yang harus kita sangat sadari. Ketika kita tidak tunduk kepada firman Allah, ketika kita tidak memberi kesempatan Allah untuk berbicara dengan kita, seperti Bileam dengan keledainya, maka keledai yang tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar berbahasa, ia dapat berbicara
untuk menyadarkan seorang Bileam. Allah bisa pakai siapa saja. Dia punya cara yang tidak pernah kita bayangkan untuk menyadarkan kita. Yang harus kita ingat adalah itulah Allah. Amin. Jangan mencoba melawan Allah. Adalah sebuah kebodohan ketika kita anggap bahwa kita bisa melawan Allah. Allah bisa pakai apa saja untuk menyelamatkan kita, dan sebaliknya Allah juga bisa pakai apa saja untuk menghajar kita. Allah punya cara yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Oh, nanti akan begini, nanti akan begini. Kalau begini, nanti begini. Itu adalah pemikiran yang bodoh. Tidak salah tadi dikatakan di pasal yang ke-51 ayat 17, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan. Setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Jadi kalau kita berpikir bisa dalam tanda petik ngibulin Allah begitu. Kalau kita berpikir kita bisa bersilat lidah dengan Allah, kalau kita anggap bahwa kita bisa membelakangi Allah, adalah sebuah kebodohan, karena sama sekali kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ketika kita pegang seekor kucing di tengkuknya, kira-kira begitu. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Israel coba dengan sikapnya, dengan caranya, dengan berbagai macam taktiknya. Ya, kita tahu bahwa Israel itu adalah satu bangsa yang terpandai di dunia. Sampai hari ini ia masih mendapat kesempatan untuk menjadi bangsa yang terpandai di dunia. Dan semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini berasal dari Israel. Karena tidak bisa disangkal bahwa Israel telah dipilih Allah menjadi bangsa pilihannya. Apapun upaya yang dibuat untuk menghancurkan Israel, negara manapun sudah mencoba untuk menghancurkan Israel, tetapi sampai hari ini Israel tidak pernah bisa dihancurkan. Dan sampai hari ini Amerika, satu negara adik kuasa yang tahu firman Allah, tidak berupaya untuk menjadi musuh bagi Israel. Karena bangsa ini memang menjadi bangsa pilihan Allah. Dengan segala macam taktik yang bisa dipikirkan oleh bangsa Israel untuk melawan Allah. Tapi mereka harus akui, mereka tidak dapat melawan Allah. Dari banyaknya ayat di pasal 51, apa saja yang dicoba oleh Israel untuk melawan Allah. Ayat 19,
Pasal 51 ayat 19, silakan Pak. 19. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang mengatur segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya adalah Tuhan semesta alam. Israel adalah suku miliknya. Tapi ketika Israel mencoba melawan Allah dengan tingkat kepandaian yang tertinggi sekalipun, Israel tidak dapat melawan Allah. Sebab itu di pasal yang ke-51 ayat 50, ketika Babel jatuh, dijatuhkan, dihukum, maka ayat 50, kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, jangan berhenti, biarlah Yerusalem timbul dari jauh. Ingatlah akan Tuhan. Di antara sekian banyak Israel, masih ada orang-orang yang terluput dari pedang. Tadi saya katakan bahwa Allah menghajar Israel, tapi tidak memusnahkan. Allah menghajar, dibikin kapok oleh Allah, tapi Allah tidak memusnahkan Israel, karena pada akhirnya Allah akan mengasihani lagi. Israel tetap menjadi bangsa yang terpilih oleh Allah, walaupun hanya tinggal sisa. Kita lihat perjalanan bangsa Israel, sebuah contoh sepanjang kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Allah habiskan bangsa Israel. Semua yang keluar dari Mesir, apa katanya? Mati. Kecuali Kaleb dan Yosua. Kecuali 2 orang. Tapi masih ada kecuali. Dihabiskan oleh Allah. Semua yang keluar dari Mesir mati di padang, kecuali 2 orang. Dan dari 2 orang, kita perhatikan ada orang-orang yang diperkecualikan Allah, diluputkan oleh Allah, dipeliharakan oleh Allah. Nuh dalam kitab Kejadian, 8 orang yang disisakan ketika air bah menutupi bumi. Masih ada 8 orang yang selamat. Jadi kita perhatikan, di antara sekian banyak hukuman dijatuhkan, masih ada yang terluput. Berdoalah kiranya kita termasuk bagian yang terluput. Dan untuk bagian yang terluput ini, pergilah, jangan berhenti. Pergi dari mana? Kita Wahyu 18, Wahyu 18 ayat yang keempat. Wahyu 18 ayat 4. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Baca judul perikopnya adalah jadulnya Babel.
Jadi apa yang kita baca di pasal 51 kitab Yeremia, kejatuhan Babel. Ya, kalau saudara baca pasal 51, perikopnya adalah hukuman Tuhan atas Babel, maka jatuhnya Babel diterjemahkan di akhir zaman dengan jatuhnya Babel sama. Tapi bagi orang yang terluput, ayat 4 berkata, hai umatku, pergilah daripadanya. Jangan ambil bagian dalam dosanya, jangan turut ditimpa malapetakannya. Dalam satu hari, ayat 8, segala malapetakannya akan datang. Sampar, perkabungan, kelaparan, ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dalam satu hari, untuk memusnahkan bumi tidak perlu sukar bagi Allah. Dalam satu hari, Allah dapat menghancurkan. Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Tenang. Ini yang terjadi pada akhir zaman. Tetapi bagi orang yang terluput, ayat 20, bersukacitalah dia, hai surga, hai kamu, orang-orang kudus, rasul, nabi yang terluput, yaitu mereka yang disebut dengan umatku. Jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya. Jadi kalau dalam ibadah minggu malam, ibadah kedua, kita sedang berbicara tentang sisa yang terluput. Kita sedang berbicara tentang ada bagian yang diperkecualikan Allah. Mengapa masih ada sisa yang diperkecualikan Allah? Mengapa masih ada orang-orang yang dipertahankan hidupnya? Kata firman Tuhan kemarin pagi. Engkau yang dipertahankan, kita yang dibiarkan hidup, yang dipertahankan hidupnya. Ketika kita hidup berkenan kepada Allah, lakukan firman Tuhan. Kelihatannya sederhana banget gitu. Melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melulu firman Tuhan. Loh, jangan anggap remeh. Ini yang akan terluput ketika Babel dihancurkan. Ketika bumi dihancurkan, 8 orang dari keluarga Nuh yang tidak ikut dengan kebejatan, kerusakan moral, akhlak daripada orang-orang di zaman Nuh. Kelihatannya begitu sepele. Mereka naik ke gunung, mereka bikin batra di sana. Semua penduduk bumi berkata, sudah gila itu. Nuh itu sudah gila. Keluarganya, anaknya, istrinya, menantunya sudah gila. Semua orang bilang sudah gila. Tapi kalau kita baca di kitab Yeremia 51 tadi, siapa yang dibilang gila? Mana tadi ayatnya? Jadi kita baca ya. Mana itu tadi ayatnya? 7. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itu sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Sama dengan apa yang dituliskan di pasal 18 kitab Wahyu. Pasal 18 ayat yang kedua. Sudah roboh Babel kota besar.
Ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum anggur dari hawa nafsu caburnya. Raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Semua dibikin gila. Jangan ikut gila. Jangan terpolusi dengan kegilaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Luputkan dirimu, pergilah, jangan ambil bagian dalam dosanya, jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jaga diri kita. Mungkin kita melawan arus deras yang bertentangan dengan apa yang kita sedang lakukan. Tapi saudara yakinlah bahwa ketika kita melawan arus deras dari dunia ini, kita sedang bersama dengan Allah yang memeliharakan kita. Gak sama saudara. Allah peliharakan kita walaupun apa yang kita lakukan kelihatannya begitu bodoh. Begitu bodoh. Ketika kita menjaga anak-anak kita, hati-hati ya, jangan salah ya, jangan berdosa kamu ya. Berpacaran, hati-hati ya, hati-hati. Anak-anak pasti akan jawab, mama kuno. Memang dasar orang kuno, nggak zaman deh. Ketika kita mulai mengingatkan anak-anak kita dan mereka mulai melawan dan anggap kita terlalu bodoh, tidak mengikuti tren zaman ini, jangan bosan ingatkan mereka. Biar kita disebut cicarowo kali, biar kita disebut bebek atau angsa yang tidak berhenti-hentinya, atau kita disebut apa saja, biarkan. Tapi jangan berhenti mengingatkan. Keluarga kita harus terpelihara. Jangan jatuh ke dalam berbagai macam kehancuran bumi ini. Jangan ikut ambil bagiannya. Supaya jangan kita berdosa. Tak disadari sebagai orang tua kita dibodohi oleh anak-anak kita. Mereka dengan cara yang katanya tren hari-hari ini, ya silakan. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Tapi kalau itu sudah bertentangan dengan firman Allah, biarlah kita sadarkan mereka. Jangan ikut ambil bagian. Terlalu banyak cara yang dapat dipergunakan. Dengan catatan, asal tetap berkenan kepada Tuhan. Tetap jaga. Ketika begitu besar arus di sekeliling kita, hidup dalam korupsi, tetap jaga. Biarkan penghasilan yang ada di dompet kita masih bersih. Walaupun itu cuma segitu-gitunya, tapi kalau diberkati Allah, tetap tidak kekurangan. Amin. Jangan mimpi kepengen memegang duit miliar ember. Tapi jangan pernah tergiur dengan kapan ya aku bisa pegang duit 1 M itu segede apa ya, sebanyak apa ya, megangnya kayak apa beratnya ya. Jangan coba kita anggap bahwa oh itu bisa, gampang itu didapat. Sekarang udah nggak zaman lagi bilang juta-juta, nggak, ember semua. Ketika semua di sekeliling kita berlaku demikian, tetap pegang kebenaran Allah. Kita masih bersyukur dengan beberapa ratus ribu rupiah di tangan kita, tapi
Tapi itu halal. Itu diberkati Tuhan. Ketika di sekeliling kita sibuk dengan bagaimana caranya untuk dapat membuat apa yang ada bertambah dengan begitu cepat, biarkan mereka puas dengan apa yang Tuhan berikan. Kata Paulus, berbadan dengan apa yang ada padamu. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Jangan ambil bagian, kata Wahyu tadi, sebab kamu akan mendapat bagian juga dalam malapetakannya. Jangan ambil bagian. Sekarang orang mulai ketakutan, yang punya channel ke orang-orang yang sedang diperiksa, mulai ketakutan. Kalau dia sebut namaku sekali, sudah dicatat, sebentar akan dipanggil. Begitu namanya disebut, dulu bangga, wah kenalannya ini. Ketika Pak Harto, wah itu jalurnya, rutenya ke Cendana, terus Cendana. Begitu Cendana berhenti, habis riwayatnya, kemana semua yang tadi berkata kenalannya Cendana, rutenya ke Cendana, kemana mereka? Sekarang Cikeas, semua arahnya Cikeas. Jangan rasa bangga nanti sebentar lagi. Hati-hati saudara. Lebih baik rute kita ke surga. Amin. Aman. Lebih baik rute kita aman-aman ke Bulak Serai. Biar tidak ada di peta, tapi ada di pandangan Allah. Rutenya kemana? Pokoknya sudah tahu. Ojek aja tahu kok. Kemana Pak? Biasa. Sudah tahu. Barangkali orang yang tiap pagi ketemu kita, kalau datang doa pagi, gereja ya Bu? Sudah tahu. Barangkali ada tukang ojek yang memang udah nongkrong di situ. Nanti sebentar datang deh. Arahnya tahu. Kalau hilang pun mereka yang tunjukin. Oh, kalau ini Bu ada di depan. Kalau hari Sabtu, oh ada di belakang. Mereka lebih tahu. Kalau Minggu ibadah, oh kalau Minggu pasti di belakang. Kalau hari-hari biasa, nah itu di depan. Dia tahu jam kebaktian, kita yang nggak tahu. Kiranya Tuhan tolong kita. Walaupun bertentangan arus, tapi engkau yang terluput, kata firman Allah, pergilah. Ayat yang ke-50. Hai orang-orang yang terluput, jangan berhenti. Ingat dari jauh kepada Tuhan. Kata ingat dari jauh, sebab pada waktu itu Israel berada di Babel. Tetap ingat Tuhan Allah. Biarlah Yerusalem timbul dalam hati. Biarlah engkau masih tetap pegang akan firman Allah. Dalam keadaan apa saja, tetap pegang akan firman Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan kita. Ibadah kita gak sia-sia, saudara. Masih punya pengharapan, masih punya bagian yang diperhatikan oleh Allah. Ketika segala perkara menjadi hancur, 1 Yohanes berkata sedang lenyap. Jadi seperti kapal Titanic yang sedang tenggelam. Itu kan tidak berat begitu ya, pelan-pelan ya, tenggelam, pelan-pelan. Itulah dunia. Hari-hari ini seperti kapal Titanic yang sudah patah itu. Kan dia melambung tinggi begini, lalu patah berat. Setelah patah, pelan-pelan
tenggelamnya pelan-pelan. Dan bumi sedang tenggelam seperti itu, sedang lenyap. Kalau saudara nonton itu Titanic, saudara lihat kapal yang megah, termegah pada waktu itu, perlahan-lahan tenggelam, 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 tenggelam. Tidak tiba-tiba blak begitu kan? Sementara tenggelam, kita ada di dalamnya. Pertahankan iman, pegang akan kebenaran firman Allah. Kita menjadi orang yang diluputkan oleh Allah. Ketika kita pegang akan firman Allah, langit dan bumi boleh berlalu, tapi orang yang melakukan firman Allah tetap terpelihara. Amin. Mari kita berdoa.